Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1357. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sebelumnya dengan saluran sumber iblis itu mengutuk dengan amarah di dalam hatinya, leluhur iblis Luo terus melesat ke langit sambil mengaum. Saat ini mereka yang tinggal di sini adalah idiot dan harus dibunuh. Meskipun dia mungkin tidak takut kepada Raja Iblis Laut itu, namun di lautan Dewa Iblis yang kacau ini itu adalah milik kandang lawan. Jika dia tetap tinggal, maka itu akan lebih berbahaya. Hanya dengan membunuh terlebih dahulu barulah ada peluang untuk bisa bertahan hidup. Ledakan. Tubuh leluhur iblis Luo dipenuhi dengan energi iblis yang bergulir. Rune aneh tiba-tiba dilepaskan, dan mereka dengan cepat mengenai formasi energi iblis terlarang. Tiba-tiba sebuah celah terbuka di formasi tersebut. Apa? Di kejauhan mata Master Iblis itu menyipit. Siapa orang ini? Dia bisa menembus formasinya begitu cepat. Sepertinya dia sudah bersiap. Hentikan yang lain dan serahkan orang ini kepada Raja Iblis ini, kata Raja Iblis Laut. Dia pun menus dingin. Dan boom, sosoknya yang agung langsung turun ke dunia dan langsung melayangkan sebuah tinju ke arah leluhur iblis Luo. Ada ledakan, kekosongan meledak. Energi iblis yang mengepul mengalir seperti lautan luas. Dan tangan besar Raja Iblis Laut langsung tiba di depan leluhur iblis Luo. Dia sudah merasakannya bahwa di antara ketiga orang di depannya ini, bayangan hitam aneh ini adalah yang terkuat. Jadi begitu dia muncul, dia menghadapi orang ini terlebih dahulu. Dengan keras, leluhur iblis Luo mengutuk dengan marah di saat dia menghadapi tinju yang begitu menakutkan itu. Dan dirinya hanya bisa melawan. Tiba-tiba sebuah baju besi iblis yang sepertinya keluar dari dunia kuno menyelimuti tubuh leluhur iblis Luo. Di baju besi itu garis-garis kuno bermekaran dan duar. Pada akhirnya leluhur iblis Luo pun dapat memblokir tinju yang dilepaskan oleh Raja Iblis Laut. Namun walaupun berhasil diblokir, leluhur iblis Luo pun terus dipaksa mundur ke belakang. Apa? Diblokir? Kata Raja Iblis Laut, matanya menyusut dan sedikit menyipit. Dia adalah ahli tingkat supreme. Raja Iblis Laut menus dingin. Kecuali ahli iblis tingkat supreme, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan pukulannya sebelumnya. Namun aura supreme dari orang di depannya ini sangat primitif, seolah-olah orang ini keluar hidup-hidup dari zaman kuno yang membuatnya sedikit mengernyit. Apakah ada orang yang begitu kuat di dunia iblis? Kata Raja Iblis Laut. Dia pun menatap leluhur iblis Luo dengan mata yang dingin. Sebagai orang tingkat supreme, kamu harus tahu pentingnya dari lautan Dewa Iblis kacauan ini. Tempat ini dibangun oleh leluhur iblisku. Sebagai klan iblis tingkat supreme, beraninya kamu tidak mematuhi perintah dari Tuan Leluhur Iblis. Jika kamu sekarang menyerah dengan patuh dan membiarkan aku menghukummu, aku mungkin akan mengampuni nyawamu sebagai pelaku kejahatan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jika sampai aku mengetahui identitasmu, maka aku akan menghancurkan seluruh klanmu, kata Raja Iblis Laut. Dia berkata dengan tegas. Hahaha. Hanya kamu ingin menghancurkan seluruh klanku, konyol, kata leluhur iblis Luo. Dia sangat marah, suaranya sangat keras. Ketika dirinya menaklukkan alam semesta, anak ini tidak tahu di mana dia berada. Namun dia juga berani mengatakan bahwa dia akan menghancurkan seluruh klannya. Terlebih lagi, Raja Iblis ini sebelumnya mengatakan akan menyelamatkan hidupnya. Kata leluhur iblis Luo. Dia hanya mencibir. Dia lalu menatap mata lawan yang sedang menyembunyikan niat membunuh dan dirinya mencibir. Trik ini, itu benar-benar tidak akan pernah bisa menipu dirinya. Ledakan. Leluhur iblis Luo langsung melonjak ke langit dan dia akan keluar dari pengepungan. Penjeratan, kata Raja Iblis Laut. Dia berteriak dengan marah. Dia langsung mengaktifkan kekuatan seluruh lautan Dewa Iblis kacauan. Dalam sekejap, jimat-jimat sihir yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan menekan leluhur iblis Luo. Yang mulia, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Raja Iblis ini tidak akan bisa menjatuhkan Anda? Anda telah mencuri sumber iblis kekacauan saya berulang kali.
Kekuatan gelap laut memungkinkan Anda untuk melarikan diri sebelumnya, tetapi Anda tidak bertobat dan malah terus mencuri sumber iblisku secara rahasia. Jika aku tidak menangkapmu hari ini, maka aku akan kehilangan muka, kata Raja Iblis Laut. Dengan suaranya yang bergemuruh, pola-pola sihir yang tak terhitung jumlahnya ditekan secara langsung dan membungkus seluruh iblis luo. Pola iblis ini berkembang dengan aura yang menakutkan, menekan dunia iblis dan surga ini, menutupi langit, berubah menjadi rantai dan langsung mengikat leluhur iblis luo. Apa, kamu membiarkanku melarikan diri sebelumnya? Kata leluhur iblis luo. Dia pun bingung dan mencibir. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja apa yang kamu lakukan dengan berulang kali, karena ini adalah pertama kalinya aku melahap sumber iblismu. Jadi jangan salahkan kursi ini atas kejahatan yang tidak dilakukan oleh kursi ini, kata leluhur iblis luo. Di saat leluhur iblis luo berbicara, energi iblis yang kacau berkembang dari tubuhnya. Setelah kekuatan jimat iblis bersentuhan dengan energi iblis yang kacau di tubuhnya, itu segera hancur dan runtuh satu demi satu. Dari segi kultivasi, leluhur iblis luo yang belum memulihkan sepenuhnya basis kultivasinya secara alami, dia tidak sebaik Raja Iblis Laut ini. Namun dalam hal pengendalian energi iblis, leluhur iblis luo sebagai dewa iblis kacauan, dia tidak akan kalah dari siapapun. Energi iblis macam apa ini? Kata Raja Iblis Laut. Dia berubah warna ketika merasakan energi iblis yang kacau yang bergerak sedikit itu. Aura di tubuh lawan jelas-jelas tidak sekuat dirinya, tetapi aura iblis yang dikeluarkan oleh lawan sangat menakutkan. Itu hanya lebih baik dari miliknya dalam hal kualitas, dan bahkan jauh lebih unggul darinya. Ini pun seketika mengejutkan Raja Iblis Laut. Kapan orang kuat yang sangat kuat muncul di dunia iblisnya? Terkejut di dalam hatinya, namun ekspresi Raja Iblis Laut tetap tidak berubah dan dia pun menus dingin. Pertama kali, belum lama ini, kalian baru saja menelan sumber iblis kegelapan di persimpangan formasi sumber iblis laut dewa kekacauanku. Raja Iblis ini telah mencarimu kemana-mana, tetapi kamu bahkan tidak melarikan diri, namun kamu malah menyerap sumber iblisku lagi. Kata Raja Iblis Laut. Dia maju selangkah, aura iblisnya membumbung ke langit. Belum lama ini, aku menelan kekuatan kolam gelap di persimpangan formasi besar, kata leluhur iblis luo. Dia merutkan kening. Mengapa dirinya tidak bisa memahami kata-kata Raja Iblis Laut ini? Ini konyol. Nenek moyang ini baru saja mengambil tindakan sebelumnya. Kapan nenek moyang ini pergi ke persimpangan formasimu untuk menelan kekuatan kolam gelap? Kata leluhur iblis luo. Dia menus dingin. Dia juga tahu bahwa persimpangan formasi itu adalah pusat di mana kekuatan 8 pulau Raja Iblis di Laut Dewa Iblis Kekacauan berada. Formasi di sana jauh lebih menakutkan daripada yang ada di luar, dan dia tidak cukup berani untuk melahapnya dari tempat sana. Dan tidak jauh dari tempat leluhur iblis luo, nampak Molly dan Raja Iblis Api Merah pun juga mengerutkan kening. Mereka jelas-jelas baru saja tiba di wilayah laut ini belum lama ini. Kapan mereka pergi ke persimpangan formasi dan lalu menelan kekuatan dari kolam gelap? Entah kenapa saat ini Molly merasa sedikit tidak bahagia, seolah-olah dia telah ditipu. Mustahil. Dan perasaan ini sangat familiar. sangat familiar, tapi itu membuatnya tidak dapat memahami situasi spesifiknya untuk sementara waktu. Pada saat ini, apakah ada gunanya membuat alasan? Kata Raja Iblis Luo. Dia mencibir, tetapi dia juga mengerutkan kening. Dengan tingkat kultivasi pihak lain, biasanya tidak perlu berbohong tentang hal-hal semacam ini. Mungkinkah ada orang lain? Kata Raja Iblis Laut. Matanya tiba-tiba bersinar, lalu dia menggelengkan kepalanya. Mustahil. Kata Raja Iblis Laut. Menurutnya, bagaimana mungkin bisa di lautan Dewa Iblis yang kacaunya? Ini telah menjadi tempat di mana orang biasa berani menyentuhnya, karena lautan Dewa Iblis Kekacauan hampir tidak pernah mengalami kecelakaan selama ratusan juta tahun seperti ini. Lalu bagaimana mungkin bisa terjadi dua kecelakaan pada saat yang bersamaan? Ini menurutnya terlalu kebetulan. Terlebih lagi dia telah menjelajahinya dengan cermat sebelumnya dan tidak ada orang lain yang bersembunyi di lautan Dewa Iblis sebelumnya. Suara mendesing sekarang di laut yang jauh. Seorang pria klan iblis yang kuat dengan aura menakutkan bergegas mendekat. Aura yang mengepul dari dewa langit puncak dengan cepat memenuhi udara. Di belakangnya, dia juga membawa sekelompok ahli teratas top.
Itu ternyata adalah Raja Iblis bermata hitam di antara 8 Raja Iblis. Hei Tong, kamu datang tepat waktu, datang dan bunuh 2 orang yang tersisa. Adapun orang ini serahkan kepadaku, kata Raja Iblis Laut. Dia dengan dingin menatap Molly dan Raja Iblis Api Merah di kejauhan, dan dia terlalu malas untuk melakukannya. Tanpa berbicara omong kosong, boom, lautan Dewa Iblis kacauan di bawahnya langsung berguling secara langsung, dan dengan cepat berkumpul di tubuhnya, membentuk raksasa iblis yang sangat menjulang tinggi, dan lalu bertarung dengan leluhur iblis Luo. Ledakan, kekuatan bergulir dari Yang Maha Tinggi melonjak dan langsung menutupi langit. Dampak-dampak yang mengerikan melanda, mengejutkan langit dan menjatuhkan banyak master iblis di sekitar mereka. Biarkan Raja Iblis Laut menangani orang ini, sementara kita mengepung 2 lainnya. Suara melesat melihat Raja Iblis Laut sedang berhadapan dengan leluhur iblis Luo. Banyak iblis-iblis kuat lainnya dengan cepat mengepung Molly dan Raja Iblis Api Merah. Mati. Ada ahli Tianjun tahap air yang kuat yang langsung mengepung Molly. Dia adalah salah satu komandan penjaga iblis. Kapak iblis langsung muncul di tangannya. Kapak iblis itu mencapai langit dan langsung dilayangkan ke arah Molly. Kaulah yang mencari kematian, kata Molly. Cahaya iblis bermekaran dari mata Molly, dan sosoknya naik ke langit karena dia tidak bisa pergi lagi. Maka dia hanya bisa melakukan pembunuhan besar-besaran. Dengan pemikiran ini, Molly langsung meninju para penjaga iblis yang kuat itu. Tiba-tiba kekuatan tinjunya meledak dengan niat membunuh yang mengerikan, dan dia langsung meninju para penjaga iblis itu sehingga muntah darah. Apa? Di sekitar para penjaga iblis lainnya langsung menatap dengan mata yang terbelalak. Komandan pengawal iblis langsung terlempar ke belakang hanya dengan 1 pukulan dari lawan. Sementara Molly, dia seperti dewa iblis, dia terbang keluar dan meninju komandan penjaga iblis itu lagi. Dengan keras, komandan penjaga iblis itu pun hancur berkeping-keping di tempat dan berdarah ke langit. Darah yang memenuhi udara dan pusaran energi iblis yang mengerikan muncul di tubuh Molly. Kemudian Molly pun langsung menyerap semua kekuatan iblis itu. Pada saat ini, semua esensi dan kekuatan di tubuh komandan pengawal iblis itu ditelan oleh Molly, dan aura di tubuh Molly sedikit meningkat lagi. Karena aku tidak bisa menyerap kekuatan sumber iblis di sini, maka aku akan melahapmu, kata Molly, matanya tajam dan ekspresinya dingin. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia bisa melakukan apa saja. Jika orang-orang ini berani menghentikannya, maka mereka semua akan mati. Pada saat yang sama, ketika Molly mengambil tindakan, Raja Iblis Api Merah juga mengambil tindakan di sisi lain. Domain Api Merah. Saya kemudian melihat api iblis yang bergulir dengan cepat menyapu keluar dari tubuh Raja Iblis Api Merah. Itu menyapu seluruh dunia dalam sekejap, langsung mengelilingi banyak penjaga iblis. Beberapa dengan basis kultivasi yang lebih lemah tidak dapat menolak sama sekali. Mereka semua mundur karena marah mencoba memadamkan api merah itu. Namun di saat mereka melawan api iblis, Molly sudah melayangkan serangan pembunuh lagi ke arah mereka. Dengan suara ledakan, dia dengan cepat membunuh setiap penjaga iblis dan melahap serta menyerap kekuatan mereka seperti dewa iblis. Mencari kematian. Pada saat ini raungan marah terdengar. Itu adalah Raja Iblis bermata hitam yang datang untuk membunuh, dan boom. Sebagai Raja Iblis di bawah Raja Iblis, Raja Iblis bermata hitam ini telah mencapai puncak Tianjun dan juga telah mencapai puncak Tianjun yang kuat. Menghadapi Molly saat ini, dia secara langsung melayangkan sebuah pukulan. Terdengar suara gemuruh dan kekuatan tinju mengguncang langit. Ketika Raja Iblis bermata hitam mengambil tindakan, api iblis yang menggelinding itu langsung meledak dan terkoyak-koyak. Raja Iblis Api Merah mendengus dan mundur dengan tatapan keterkejutan di matanya. Ahli teratas Raja Iblis itu benar-benar dapat melukai Raja Iblis Api Merah. Cian, siapa yang berani menyakitimu, maka orang itu harus mati, kata Molly. Ketika Molly melihat Cian atau Raja Iblis Api Merah terluka, ekspresi Molly menjadi lebih menakutkan dan marah. Dan dia langsung mengayunkan tubuhnya dan bergegas menuju Raja Iblis bermata hitam itu seperti kilat. Kaulah yang mencari kematian. Kamu bertindak liar di lautan dewa iblisku. Tidak peduli siapa kamu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini, kata Raja Iblis bermata hitam itu. Dia memiliki suara yang agung dan melangkah keluar, memimpin banyak Raja Iblis di bawah komandonya dan langsung bertabrakan dengan Molly. Duar, duar. Dalam sekejap terdengar suara gemuruh antara langit dan bumi, dan seluruh lautan dewa iblis yang kacau benar-benar mendidih.
seolah-olah akhir telah tiba. Nah, Qinchen itu adalah leluhur iblis Luo. Sementara di kejauhan, di bawah lautan Dewa Iblis Kacauan, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Syuadara merasakan dua kekuatan sihir yang menakutkan di atas langit dan mereka terkejut. Meskipun bayangan iblis hitam itu menyembunyikan auranya dengan sangat baik, tetapi leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Syuadara yang merupakan dewa kekacauan iblis, mereka terlalu akrab dengan aura kacau patah leluhur iblis Luo dan mereka langsung mengenali bahwa itu adalah leluhur iblis Luo. Molly. Pada saat ini Qinchen juga bingung dan sedikit sulit dipercaya. Dan Qinchen menampilkan ekspresi keheranan di wajahnya. Melihat bahwa mereka akan diekspos, Molly tiba-tiba menarik Raja Iblis Laut untuk pergi di saat-saat terakhir. Hal ini pun membuat Qinchen terlihat membosankan. Namun harus dikatakan bahwa Molly ini benar-benar merupakan bintang keberuntungan Qinchen. Sepertinya setiap kali Molly ada, Qinchen akan selalu bisa mendapatkan manfaatnya. Dunia iblis sangat luas, seberapa luaskah itu? Meskipun Molly dan yang lainnya juga berasal dari dunia iblis, suatu kebetulan bahwa mereka berhasil menarik Raja Iblis Laut yang sebelumnya akan menemukan Qinchen. Hal ini pun membuat Qinchen menghela napas lega. Molly ini benar-benar orang baik baginya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Lord of the Abyss, dia bertanya dengan suara yang dalam. Qinchen menyipitkan matanya. Jika orang lain telah menarik Raja Iblis Laut untuk pergi, maka Qinchen mungkin masih khawatir apakah itu penipuan. Tetapi Molly itu adalah sesuatu yang sangat familiar bagi Qinchen. Dia sombong dan bahkan tidak mau repot-repot melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Qinchen pun memandang Molly dan yang lainnya yang bertarung di dalam kelompok di kejauhan. Matanya berkedip-kedip. Qinchen harus mengakui bahwa Molly ini adalah salah satu jenius paling berbakat yang pernah dia lihat. Ketika Qinchen berada di benua Tianwu, Molly selalu menantangnya. Kemudian Qinchen naik ke dunia surga. Dan Molly juga naik ke dunia surga. Tetapi Molly mengandalkan usahanya sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Mendapatkan peluang selangkah demi selangkah. Meskipun setiap kali Molly melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Molly dapat tumbuh begitu cepat dan bahkan Qinchen pun terkejut. Melihat ke masa lalu, Molly ini sebelumnya hanya berada di ranah bumi. Namun dalam waktu yang singkat itu, anak ini telah menerobos ke ranah puncak Tianjun. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada Ji Wuxu dan yang lainnya. Benar-benar orang yang kejam. Tuanku, melihat Qinchen tidak berbicara, Lord of the Abyss buru-buru bertanya lagi. Karena sekarang adalah kesempatan paling bagus untuk mereka pergi. Dunia luar sedang mengalami banyak pembunuhan dan fluktuasi besar. Dan jika mereka pergi sekarang, mereka bisa pergi tanpa diketahui sama sekali. Namun jika pertempuran berakhir dan semuanya menjadi tenang, Qinchen juga yang lainnya ketika itu pergi, maka mungkin mereka tidak bisa terhindar dari track post dan mungkin menarik perhatian dari Raja Iblis Laut lagi. Kemudian saat ini leluhur naga Hong Huang juga tertawa dan menjilat lidahnya. Nah Qinchen, karena leluhur Iblis Luo ini telah memberi kita jalan untuk pergi. Ayo cepat keluar dan pergi dari sini. Hahaha. Aku tidak menyangka leluhur Iblis Luo juga ada di sini dan memberikan bantuan itu cukup lumayan, kata leluhur naga Hong Huang. Tuan, tingkat kultivasi leluhur Iblis Luo seharusnya belum pulih sepenuhnya dan dia mungkin tidak akan dapat melawan Raja Iblis. Kita harus cepat pergi dari sini, kata leluhur suci Syuadara. Dia juga berkata. Namun leluhur suci Syuadara, pada saat ini dirinya merasa tertekan. Mereka berdua adalah dewa kekacauan dan iblis. Leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Syuadara semuanya telah kembali ke ranah supreme. Namun dirinya adalah satu-satunya yang berada di setengah langkah supreme. Dan dirinya merasa sedikit sedih dan tertekan ketika dirinya memikirkannya. Hal ini pun membuatnya sedikit frustasi. Pergi, apakah ini waktunya untuk pergi? Kata Qinchen. Setelah hening cukup lama, Qinchen tiba-tiba tertawa. Suara melesat. Qinchen lalu keluar dari dunia kacau. Dan Qinchen lalu mengangkat tangannya untuk membawa dunia kacau ke dalam tubuhnya. Dan kemudian Qinchen diam-diam menyapu lebih dalam menuju ke lautan Dewa Iblis. Nah Qinchen, kamu menuju ke arah yang salah. Setelah melihat ini, leluhur naga Hong Huang berkata.
Kamu sekarang pergi ke inti lautan Dewa Iblis Kacauan dan Raja Iblis Abadi. Arahnya bukan ke sana, kata leluhur naga Hong Huang. Apakah anak ini begitu ketakutan sehingga anak ini tidak bisa membedakan arahnya? Tetapi Qin nampak hanya tersenyum dingin. Siapa bilang aku akan kembali ke Pulau Iblis Abadi? Kata Qin. Jika kamu tidak pergi ke Pulau Iblis Abadi, lalu kemana kamu akan pergi? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia sedikit terkejut. Di samping Lord of the Abyss melebarkan matanya. Tuan, apakah Anda... Ya, itu benar, kata Qin. Dia tersenyum sedikit, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan oleh Lord of the Abyss dan segera mencibir. Ini adalah kolam gelap. Lautan Dewa Iblis Kacau ini sangat rahasia. Kolam gelap ini penuh bahaya. Biasanya Raja Iblis akan bertanggung jawab secara pribadi. Namun apa yang terjadi sekarang tidak peduli apa, terlepas dari apakah leluhur Iblis Luar dan yang lainnya dapat pergi dari sini dengan selamat atau tidak. Tetapi setelah ini Raja Iblis Laut pasti tidak akan berani mengambil tindakan secara gegabah. Dan lain kali jika saya ingin menyelinap ke dalam kolam gelap, maka kesulitannya setidaknya akan 10 kali lebih besar daripada sekarang. Bahkan jika kita memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti Raja Iblis Abadi dan yang lainnya ke kolam gelap. Namun setelah apa yang terjadi hari ini, Raja Iblis itu mungkin akan memeriksanya dengan sangat cermat dan sangat ketat. Namun sekarang, Raja Iblis Laut itu telah memusatkan seluruh kekuatannya pada leluhur Iblis Luo dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita akan mengambil kesempatan ini untuk memasuki kolam gelap dan langsung menelan benda-benda yang ada di dalamnya. Dan sangat mungkin itu akan membuat pohon iblis dari 10.000 alam dapat menerobos. Dan setelah pohon iblis dari 10.000 alam dapat menerobos, saya akan mendapatkan perlindungan berlipat. Dan juga saya akan menjadi lebih santai berjalan di dunia iblis ini. Jadi sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita, kata Qin. Di saat Qin berbicara, Qin dengan cepat terbang menuju ke tempat gelap.